أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Sadaqallahul azim. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang penolakan kaum Nabi Syuaib terhadap dakwah tauhid dan kejujuran. Karena kesombongan dan keengganan mereka untuk menerima kebenaran, mereka akhirnya mendapatkan azab dari Allah. Nah, di sisi lain, ayat-ayat ini juga mengajarkan bahwa tugas seorang nabi adalah menyampaikan kebenaran, sedangkan hidayah berada di tangan Allah. Nah, selain itu, ujian dan kesulitan hidup dapat menjadi sarana agar manusia menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu asbabun nuzulnya, yang mana pada ayat 90 ini dijelaskan bahwa para pemimpin kaum Madian itu menolak ajaran Nabi Syuaib karena mereka itu takut akan kehilangan kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Nah, mereka bahkan memengaruhi masyarakat dengan mengatakan bahwa mengikuti Nabi Syuaib itu hanya akan membawa kerugian. Nah, dari sini kita belajar bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali muncul karena kepentingan duniawi. Nah, kemudian yaitu ada pada selanjutnya itu ayat 91 yang mana Allah menurunkan azab berupa gempa dahsyat kepada kaum Madian setelah mereka terus-menerus mendustakan Nabi Syuaib. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa setiap penolakan terhadap kebenaran itu memiliki konsekuensi yang harus mempertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu ada pada ayat 92 menjelaskan bahwa kaum yang mendustakan Nabi Syuaib itu akhirnya hancur seolah-olah mereka itu tidak pernah hidup makmur sebelumnya. Nah, hal ini menjadikan pelajaran bahwa kekayaan dan kekuasaan itu tidak akan berarti jika tidak disertai keimanan dan ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian yaitu masuk pada ayat 93 yang mana Nabi Syuaib menegaskan bahwa beliau itu telah menyampaikan risalah dan memberikan nasihat kepada kaumnya. Nah, ayat ini tuh mengajarkan bahwa tugas seorang pendidik atau pendakwah itu adalah menyampaikan kebenaran dengan sungguh-sungguh, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah. Nah, yang terakhir yaitu ayat 94 yang mana menjelaskan bahwa Allah sering memberikan ujian berupa kesulitan dan penderitaan kepada suatu kaum agar mereka sadar, introspeksi diri, dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, teman-teman, dari keseluruhan ayat ini kita dapat memahami bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran itu akan membawa kerugian, sedangkan keimanan, kejujuran, dan kesediaan menerima nasihat itu akan membawa keselamatan dan keberkahan dalam hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tafsir Tarbawinya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas penafsiran Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 berdasarkan pendapat Ibnu Katsir, Hamka dalam tafsir
Al-Azhar, dan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Nah teman-teman, pada ayat 90 ini dijelaskan bahwa penolakan terhadap dakwah Nabi Syuaib itu datang dari para pemimpin dan tokoh masyarakat. Nah, menurut para mufassir, mereka menolak ajaran Nabi Syuaib karena khawatir kehilangan kekuasaan dan keuntungan ekonomi yang selama ini mereka peroleh melalui praktik perdagangan yang tidak jujur. Nah, oleh karena itu, mereka berusaha memengaruhi masyarakat dengan mengatakan bahwa mengikuti Nabi Syuaib itu hanya akan membawa kerugian. Nah, padahal kan yang mereka takutkan itu sebenarnya bukan kerugian agama, melainkan hilangnya kepentingan duniawi mereka. Nah, selanjutnya yaitu kemudian pada ayat 91 Allah menurunkan azab berupa gempa dahsyat kepada kaum Nabi Syuaib setelah mereka terus-menerus mendustakan kebenaran. Nah, para mufasir menjelaskan bahwa azab tersebut menunjukkan kekuasaan Allah sekaligus menjadi bukti bahwa kemakmuran dan kekuatan suatu kaum itu tidak akan mampu menyelamatkan mereka jika dipenuhi kesombongan dan kezaliman. Nah, selanjutnya itu pada ayat 92 yang mana Allah menegaskan bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib itu justru menjadi pihak yang benar-benar merugi, yang mana mereka yang sebelumnya hidup makmur akhirnya itu hancur hingga seolah tidak pernah tinggal di negeri tersebut. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan hidup itu tidak hanya diukur dari harta dan kekayaan, tetapi juga dari keimanan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu pada ayat 93, Nabi Syuaib menyampaikan bahwa beliau telah menjalankan tugasnya dengan menyampaikan amanat dan nasihat kepada kaumnya. Yang mana menurut para mufasir, ayat ini mengajarkan bahwa tugas seorang pendidik, guru, dan pendakwah itu adalah menyampaikan kebenaran dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu pada ayat 94 yang mana dijelaskan bahwa Allah itu sering memberikan ujian berupa kesempitan hidup dan penderitaan kepada suatu kaum agar mereka sadar dan kembali kepadanya. Yang mana para mufasir itu menjelaskan bahwa ujian itu tidak selalu berarti hukuman, tetapi bisa menjadi sarana pendidikan dan peringatan agar manusia itu melakukan introspeksi diri serta memperbaiki kehidupannya. Nah, jadi secara keseluruhan Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 ini mengajarkan bahwa kepentingan duniawi itu sering menjadi penghalang seseorang sehingga menerima kebenaran. Yang mana selain itu ayat-ayat ini juga meningkatkan kita bahwa ayat-ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kejujuran, keimanan, dan kesediaan menerima nasihat itu adalah kunci keselamatan. Sedangkan kesombongan dan penolakan itu terhadap kebenaran akan membawa kerugian dan kehancuran di dunia maupun di akhirat. Nah, pada bagian ini kita akan membahas nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94. Nah, ayat-ayat ini tuh tidak hanya menceritakan kisah Nabi Syuaib dan kaumnya, tetapi juga mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai pendidikan yang pertama itu adalah keteguhan iman, yang mana Nabi Syuaib itu tetap menyampaikan kebenaran meskipun mendapat penolakan dan tekanan dari kaumnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa seorang muslim itu harus memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan ketika mempertahankan kebenaran. Nah, nilai yang kedua itu adalah keberanian moral, yang mana Nabi Syuaib itu berani menegur berbagai kecurangan yang terjadi di masyarakat, meskipun hal tersebut tidak disukai oleh para pemimpin kaum Madian. Nah, ini tuh mengajarkan kepada kita untuk berani berkata jujur dan membela kebenaran walaupun menghadapi tantangan. Nah, nilai pendidikan yang ketiga itu adalah tanggung jawab terhadap setiap perbuatan, yang mana kaum Nabi Syuaib ini menerima akibat dari pilihan mereka karena terus menolak kebenaran. Nah,
Dari sini kita bisa memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki konsekuensi, sehingga kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah kita ambil. Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai kesabaran dalam mendidik dan membimbing, yang mana Nabi Syuaib tidak langsung menyerah ketika dakwahnya ditolak, yang mana beliau tetap memberikan nasihat dan mengajak kaumnya dengan kepada kebaikan. Nah, nilai ini tuh sangat penting bagi seorang pendidik karena proses pendidikan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Nah, kemudian selanjutnya terdapat nilai kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama, yang mana Nabi Syuaib mengajarkan kejujuran dalam perdagangan dan menolak segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya membangun kehidupan sosial yang adil dan saling menghormati. Nah, dan yang terakhir adalah nilai introspeksi diri, yang mana pada ayat 94 ini dijelaskan bahwa Allah itu memberikan ujian dan kesulitan agar manusia mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, oleh karena itu, setiap ujian yang datang dalam hidup hendaknya menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 ini mengajarkan bahwa nilai pendidikan seperti keteguhan iman, keberanian moral, tanggung jawab, lalu kesabaran, kepedulian sosial, dan introspeksi diri itu adalah nilai-nilai yang dapat membentuk karakter seorang muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.